wabarakatuh. Nama saya Arfan Muzaki. Saya berasal dari kelas G dengan NPM 100 523 273. Saya berasal dari kelompok kewirausahaan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga kepada rekan-rekan saya yang telah membantu dalam pembuatan KTI ini. Dan di sini saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unisba. Baik, kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Pada zaman sekarang, era digital semakin berkembang, sama halnya dengan perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman yang semakin mudah dan juga canggih. E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan aksesibilitas internet telah memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi secara online yang mencakup pembelian barang dan jasa dengan menggunakan platform e-commerce. Fenomena ini menciptakan lingkungan perdagangan yang baru dan berpotensi memiliki dampak besar terhadap perilaku konsumtif. Mahasiswa sebagai kelompok konsumen memiliki karakteristik dan kebutuhan yang khas. Mereka seringkali memiliki tingkat sensitivitas terhadap tren dan inovasi, serta memiliki keterlibatan dalam berbagai aktivitas konsumtif. Oleh karena itu, perubahan dalam perilaku konsumtif mahasiswa dapat menjadi cermin dari pengaruh-pengaruh tertentu, termasuk kemajuan teknologi e-commerce. Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara orang berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dalam hal konsumsi. Mahasiswa sebagai kelompok yang akrab dengan teknologi cenderung terpengaruh oleh lingkungan digital, termasuk iklan online, ulasan produk, dan kemudahan berbelanja melalui platform e-commerce. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumtif mereka. E-commerce memberikan kemudahan, akses tanpa batas ruang dan waktu dalam berbelanja. Mahasiswa dapat dengan mudah mencari, membandingkan, dan membeli produk secara online tanpa harus meninggalkan kampus atau tempat tinggal mereka. Selain itu, pilihan produk yang beragam dan seringkali tersedia dengan harga kompetitif dapat meningkatkan potensi perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif mahasiswa tidak hanya memiliki dampak individu, tetapi juga bersifat sosial dan ekonomi. Penggunaan e-commerce oleh mahasiswa dapat menciptakan tren konsumsi yang mempengaruhi tidak hanya mereka sendiri, tetapi juga lingkungan sosial mereka. Dampak ini perlu dipahami secara ilmiah untuk mengidentifikasi implikasi positif dan negatifnya. 1.2 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah mahasiswa yang aktif menggunakan e-commerce cenderung melakukan pembelian lebih sering dibanding dengan mereka yang tidak menggunakan e-commerce? Rumusan masalah yang kedua, apakah kemudahan akses dan ketersediaan produk di e-commerce mendorong mahasiswa untuk berbelanja secara impulsif? Rumusan masalah yang ketiga, sejauh mana pengalaman belanja online termasuk kenyamanan dan kepuasan mempengaruhi sikap dan preferensi konsumtif mahasiswa? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dan hubungan antara penggunaan e-commerce dengan perilaku konsumtif pada kelompok mahasiswa. 1.4 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam literatur ilmiah terkait hubungan antara e-commerce dan perilaku konsumtif, memperkaya pemahaman mengenai dinamika konsumen di era digital. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa, mengenai dampak e-commerce terhadap perilaku belanja mereka, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih informan. 4. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam literatur ilmiah terkait hubungan antara e-commerce dan perilaku konsumtif, memperkaya pemahaman mengenai dinamika konsumen di era digital. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa, mengenai dampak e-commerce terhadap perilaku belanja mereka, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih informal. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Definisi pengaruh. Menurut Fadli Sadewa 2018, pengaruh dapat diartikan sebagai suatu tipe kekuasaan yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorong. Jadi, pengaruh adalah hal yang diperoleh dari seseorang yang mempengaruhi lingkungan dan dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di lingkungan. 2.2 Definisi e-commerce. Menurut Niranjana Murthy et al.,
tahun 2013. Proses bisnis yang terjadi pada e-commerce tanpa menggunakan kertas karena e-commerce mempunyai fasilitas pertukaran data elektronik seperti email dan transfer uang elektronik. E-commerce memiliki 5 jenis, yaitu business to business, business to consumer, business to government, consumer to consumer, dan mobile commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik atau melalui internet. Ini melibatkan proses transaksi online antara penjual dan pembeli tanpa adanya pertemuan fisik. E-commerce mencakup berbagai model bisnis seperti penjualan produk fisik, layanan, unduhan digital, pemesanan tiket, dan banyak lagi. 2.2.1 Manfaat e-commerce. Yang pertama, ada peningkatan akses pasar. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Ini membuka peluang untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah dan negara. Yang kedua, efisiensi operasional. Proses bisnis online dapat mengoptimalkan operasional dengan mengurangi keterlambatan, mengotomatiskan tugas rutin, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, kemudahan berbelanja dan pilihan produk. Konsumen dapat dengan mudah mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan rumah. Yang keempat, penurunan biaya transaksi. E-commerce dapat mengurangi biaya transaksi karena menghilangkan kebutuhan akan lokasi fisik, stok besar, dan jumlah karyawan yang lebih besar. Yang kelima, inovasi produk dan layanan. E-commerce memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkenalkan inovasi produk dan layanan dengan cepat, merespon tren pasar, dan memenuhi kebutuhan konsumen. 2.2.2 Ciri-ciri e-commerce. Yang pertama ada proses jual beli dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer. Yang kedua, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Yang ketiga, penggunaan sistem pembayaran elektronik untuk menyelesaikan transaksi, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Yang keempat, implementasi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, sertifikat SSL, dan perlindungan privacy untuk melindungi informasi pengguna. Yang kelima, pelanggan berinteraksi dengan platform e-commerce melalui fitur seperti ulasan, peringkat, dan dukungan pelanggan online. Yang keenam, penggunaan sistem manajemen inventaris digital untuk mengelola stok produk dan memastikan ketersediaan barang. Yang ketujuh, pemberian pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi melalui rekomendasi produk dan penawaran khusus berdasarkan perilaku belanja sebelumnya. Yang kedelapan, pemrosesan otomatis pesanan melibatkan penggunaan sistem komputer untuk mengelola dan memproses pesanan pelanggan. 2.2 Ciri-ciri e-commerce. Yang pertama yaitu proses jual beli dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer. Yang kedua, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Yang ketiga, penggunaan sistem pembayaran elektronik untuk menyelesaikan transaksi, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Yang keempat, implementasi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, sertifikat SSL, dan perlindungan privasi untuk melindungi informasi pengguna. Yang kelima, pelanggan berinteraksi dengan platform e-commerce dan melalui fitur seperti ulasan produk, peringkat, dan dukungan pelanggan online. Yang keenam, penggunaan sistem manajemen inventaris digital untuk mengelola stok produk dan memastikan ketersediaan barang. Yang ketujuh, pemberian pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi melalui rekomendasi produk dan penawaran khusus berdasarkan perilaku belanja sebelumnya. Yang kedelapan, pemrosesan otomatis pesanan melibatkan penggunaan sistem komputer untuk mengelola dan memproses pesanan pelanggan. 2.3 Definisi perilaku konsumtif. Menurut Ensaulina 2020, konsumtif berasal dari bahasa Inggris konsumtif, yang berarti sifat mengkonsumsi, memakai, menggunakan, menghabiskan sesuatu, berperilaku boros untuk yang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah. Jadi perilaku konsumtif dapat mencakup pembelian impulsif, kecenderungan untuk selalu mencari barang-barang yang terbaru, atau keinginan untuk memenuhi keinginan lebih daripada kebutuhan. Hal ini dapat berdampak pada keuangan pribadi seseorang jika tidak dikendalikan dengan bijak. 3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ada dua, yaitu internal dan eksternal. Eksternal atau lingkungan, perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Salah satunya yaitu adalah kebudayaan.
Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Manusia dengan kemampuan akal budaya telah mengembangkan berbagai macam sistem perilaku demi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan adalah determinan yang paling fundamental dan keinginan perilaku seseorang. Selanjutnya ada kelas sosial. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Perilaku konsumtif antar kelompok sosial satu dengan yang lainnya akan berbeda dalam hubungannya dengan perilaku konsumtif. Yang ketiga yaitu ada keluarga. Sangat penting dalam perilaku membeli karena keluarga adalah pengaruh konsumsi untuk banyak produk. Selain itu, keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli. Ada juga faktor internalnya. Faktor internal ini salah satunya yaitu adalah faktor psikologis. Faktor psikologis sangat mempengaruhi seseorang dalam bergaya hidup konsumtif. Di antaranya motivasi. Dengan motivasi tinggi dapat mendorong untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa sehingga mereka akan cenderung membeli tanpa menggunakan faktor rasionalnya. Selanjutnya ada persepsi. Berhubungan erat dengan motivasi. Dengan persepsi yang baik, maka motivasi untuk bertindak akan tinggi dan ini menyebabkan orang tersebut bertindak secara rasional. Yang selanjutnya adalah sikap pendirian dan kepercayaan. Melalui bertindak dan belajar, orang akan memperoleh kepercayaan dan pendirian dengan kepercayaan pada penjual yang berlebihan, dengan pendirian yang tidak stabil dan dapat menyebabkan terjadi perilaku konsumtif. Selanjutnya ada faktor pribadi. Keputusan untuk membeli sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Contoh-contohnya yaitu usia. Pada usia remaja, kecenderungan seseorang untuk berperilaku konsumtif lebih besar daripada orang dewasa. Terus yang selanjutnya ada pekerjaan. Mempengaruhi pola konsumsinya. Seseorang dengan pekerjaan yang berbeda tentunya akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Dan hal ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku konsumtif untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya ada keadaan ekonomi. Orang yang mempunyai uang yang cukup akan cenderung lebih senang membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang, sedangkan orang dengan ekonomi rendah akan cenderung hemat. Yang selanjutnya kepribadian. Kepribadian dapat menentukan pola hidup seseorang. Demikian juga perilaku konsumtif pada seseorang dapat dilihat dari tipe kepribadian tersebut. Yang terakhir, jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan membeli karena remaja putri cenderung lebih konsumtif dibandingkan dengan pria. Kita masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1. Fenomena meningkatnya perilaku konsumtif di e-commerce. E-commerce semakin meningkat karena adanya pandemi COVID-19. Begitupun juga karena mengikuti perkembangan zaman. Salah satu pengaruh adanya e-commerce yaitu perilaku konsumtif, terutama di kalangan mahasiswa. Karena e-commerce sangat mudah dan praktis untuk berbelanja dimanapun dan kapanpun. Ditambah lagi karena kualitas, citra merek, kepercayaan, dan harga yang membuat konsumen mengambil keputusan untuk berbelanja melalui e-commerce. Dampak negatif dari e-commerce yaitu menimbulkan perilaku konsumtif yang sampai menimbulkan impulsif. Karena dari promosi, barang, dan potongan harga yang membuat konsumen merasa ingin membelinya. Padahal barang tersebut tidak dibutuhkan, yang pada akhirnya menjadi penumpukan barang yang tidak berguna. Perlunya bijak dalam berbelanja di e-commerce karena sangat banyak penawaran yang sangat menggiurkan, akan tetapi di beberapa hal itu tidak berguna. 2. Analisis data. 3.2.1 Pertanyaan kuesioner yang pertama. Yang pertama yaitu e-commerce meningkatkan kecenderungan mahasiswa untuk berbelanja secara impulsif. Dapat dilihat dari tabel bahwa 58 responden memilih pernyataan setuju, 28 responden memilih pernyataan sangat setuju, 15 memilih pernyataan tidak setuju, dan 2 memilih sangat tidak setuju. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa e-commerce meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja secara impulsif. 3.2.2 Pertanyaan kuesioner yang kedua. E-commerce mempengaruhi kebiasaan belanja mahasiswa secara online. Dari tabel di sebelah kita bisa lihat ya bahwa 69 responden memilih pernyataan sangat setuju, 31 responden memilih pernyataan setuju, dan 3 memilih pernyataan tidak setuju. Dan dapat ditarik kesimpulan
bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa e-commerce mempengaruhi kebiasaan belanja mahasiswa secara online. 3.2.3 pertanyaan kuesioner yang ketiga. Mahasiswa cenderung menghabiskan lebih banyak uang saat berbelanja melalui e-commerce dibandingkan dengan berbelanja di toko fisik. Dapat dilihat di tabel bahwa 64 responden memilih pernyataan sangat setuju, 38 responden memilih pernyataan setuju, dan 1 memilih pernyataan tidak setuju. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa mahasiswa cenderung menghabiskan lebih banyak uang saat berbelanja melalui e-commerce dibandingkan dengan berbelanja di toko fisik. 3.2.4 pertanyaan kuesioner yang keempat. E-commerce mempengaruhi kecenderungan mahasiswa untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bisa lihat di tabel bahwa 60 responden memilih pernyataan sangat setuju, 41 responden memilih pernyataan setuju, dan 2 memilih pernyataan tidak setuju. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa e-commerce mempengaruhi kecenderungan mahasiswa untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. 3.2.5 pertanyaan kuesioner yang kelima. Adanya e-commerce membuat mahasiswa lebih sering membeli barang-barang secara online daripada berbelanja di toko fisik. Dari tabel kita bisa lihat bahwa sebanyak 33 responden memiliki pernyataan sangat setuju. 55 responden memilih pertanyaan setuju dan 15 memilih pernyataan tidak setuju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa adanya e-commerce membuat mahasiswa lebih sering membeli barang-barang secara online daripada berbelanja di toko fisik. 3.2.6 pertanyaan kuesioner yang keenam. Saya merasa boros saat berbelanja melalui e-commerce. Dapat lihat di tabel juga bahwa sebanyak 42 responden memilih pernyataan sangat setuju, 48 responden memilih pernyataan setuju, dan 12 memilih pernyataan tidak setuju, dan 1 juga memilih sangat tidak setuju. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa diambil yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa mereka merasa boros saat berbelanja melalui e-commerce. 3.2.7 pertanyaan kuesioner yang ketujuh. Saya merasa lebih sering belanja melalui e-commerce. Dapat dilihat di tabel bahwa sebanyak 60 responden memilih pernyataan sangat setuju, 42 responden memilih pernyataan setuju, dan 1 memilih pernyataan tidak setuju. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa mereka merasa lebih sering belanja melalui e-commerce. 3.2.8 pertanyaan kuesioner yang ke-8. Saya merasa harga di e-commerce lebih terjangkau. Dapat dilihat di tabel juga bahwa responden memilih 47 pernyataan sangat setuju, 54 responden memilih pernyataan setuju, dan 2 memilih pernyataan tidak setuju. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba merasakan harga di e-commerce lebih terjangkau. 3.2.9 pertanyaan kuesioner yang ke-9. Saya merasa lebih mudah belanja di e-commerce. Dapat dilihat di tabel bahwa 57 responden memilih pernyataan sangat setuju, 44 responden memilih pernyataan setuju, dan 2 memilih pernyataan tidak setuju. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa lebih mudah belanja di e-commerce. 3.2.10 pertanyaan kuesioner yang ke-10. E-commerce bernilai positif. Dapat dilihat di tabel bahwa 41 responden memilih pernyataan sangat setuju, 57 responden memilih pernyataan setuju, dan 4 memilih pernyataan tidak setuju, dan 1 memilih sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba merasakan bahwa e-commerce itu bernilai positif. 3.2.11 pertanyaan kuesioner yang 11. Apakah Anda merasa boros terhadap apa yang Anda beli? Dapat dilihat di tabel bahwa 32 responden memilih pernyataan sangat setuju, 57 responden memilih pernyataan setuju, dan 13 memilih pernyataan tidak setuju, dan 1 memilih sangat tidak setuju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba mereka merasa boros terhadap apa yang dibeli di e-commerce.
3.2.12 pertanyaan kuesioner yang ke-12. Apakah Anda selalu berbelanja di e-commerce? Dapat dilihat di tabel, sebanyak 36 responden memilih pernyataan sangat setuju, 55 responden memilih pernyataan setuju, dan 12 memilih pernyataan tidak setuju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba merasa selalu berbelanja di e-commerce. 3.2.13 pertanyaan kuesioner yang ke-13. Apakah Anda merasa e-commerce jauh lebih baik dari toko fisik? Dapat dilihat di tabel bahwa 32 responden memilih pernyataan sangat setuju, 55 responden memilih pernyataan setuju, dan 17 memilih pernyataan tidak setuju. 4 memilih sangat tidak setuju. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dapat merasakan bahwa mereka merasakan e-commerce jauh lebih baik daripada toko fisik. 3.2.14 pertanyaan kuesioner yang ke-14. Apakah Anda merasa sering membeli barang yang tidak dibutuhkan? Dari tabel kita bisa melihat bahwa 42 responden memilih pernyataan sangat setuju, 57 responden memilih pernyataan setuju, dan 4 memilih pernyataan tidak setuju. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa didapat, mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba sebagian besar merasa sering membeli barang yang tidak dibutuhkan. 3.2.15 pertanyaan kuesioner yang ke-15. Apakah Anda merasa e-commerce menguntungkan? Dapat dilihat dari tabel, sebanyak 39 responden memilih pernyataan sangat setuju, 54 responden memilih pernyataan setuju, dan 8 memilih pernyataan tidak setuju, dan 2 memilih sangat tidak setuju. Kesimpulannya yang bisa diambil yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba sebagian besar merasa bahwa e-commerce itu menguntungkan. 3.3 hasil pembahasan. Pada rumusan masalah yang pertama, yang didapat bahwa sebagian besar mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unisba yang menggunakan e-commerce cenderung lebih sering melakukan pembelian barang daripada yang tidak menggunakan e-commerce. Pada rumusan masalah kedua, yang didapat bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba sangat impulsif ketika menggunakan e-commerce. Yang ketiga, yang didapat bahwa sebagian besar mahasiswa baru Fakultas Psikologi merasa puas dan nyaman dengan pengalaman mereka berbelanja di e-commerce. 3.4 kajian Islam. Islam merupakan agama yang paling sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam berdagang atau berwirausaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman untuk mengatur kehidupan umatnya. Pedoman itu diantaranya seperti Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Al-Quran yang memberikan hukum-hukum dasar atau pengetahuan mengenai tata cara berdagang, Sunnah yang memberikan contoh konkret dari Al-Quran mengenai cara dalam berdagang, dan ijtihad menjelaskan hal yang belum tercantum atau masih umum dari dua pedoman sebelumnya. Islam mengharuskan umatnya untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka menggunakan hasilnya untuk beribadah di jalan Allah agar memperoleh akhirat. Ayat yang secara tegas menyebutkan hal ini adalah surah Az-Zariyat. Kita lanjut ke bab 4, kesimpulan dan saran. 4.1 ada kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 103 responden mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, data menunjukkan kualitas pemahaman dari responden yang menjawab pertanyaan kuesioner penelitian pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif maka dapat disimpulkan. Yang pertama, mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba mampu memahami pentingnya menyikapi e-commerce secara bijak agar menjadi dampak yang positif dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba paham betul tentang perkembangan zaman terutama di bidang kewirausahaan yang menggunakan teknologi, bahkan sebagian besar lebih banyak menggunakan e-commerce daripada mendatangi toko fisik. Yang ketiga, tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Psikologi tentang e-commerce sangat tinggi sehingga mereka aware terhadap apa yang dipasarkan di e-commerce dan dapat mengontrol diri untuk tidak impulsif. 4.2 saran. Pentingnya untuk mahasiswa dapat menahan diri dalam melakukan jual beli barang agar terhindar dari perilaku konsumtif yang negatif hingga impulsif karena dampaknya sangat besar jika tidak bisa menahan diri. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk mendalami dari sudut pandang kewirausahaannya, karena jika konsumen impulsif, pedagang pasti mendapat untung yang berlebih, dan dalam karya tulis ilmiah ini belum tercantum sudut pandang tersebut. Sampaikan. Saya harap para pendengar bisa memberi saran kepada saya karena saya pun merasa masih kurang dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, karena saya kurang dalam pemahaman juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.